Ada suatu hari di mana sang mentari terang benderang. Namun, tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Nyonya Darmi dengan Belanda yang datang kemari yuk. Yo benar Winnie, hidup kita sudah tidak aman, bagaimana dengan selanjutnya? Aku pun mikir begitu. Hai kalian, tunduklah Orang kepada Belanda Kalau datang. tidak, your horse sisinya akan menjadi kita. Baiklah Tuan, kami akan tunduk kepada Tuan. Nice. Sekali ambilkan mereka semua. Baik James. Ini sembako untuk kalian. Aku ada pertanyaan buat kalian. Siapa yang paling kalian hormati di sini? Mampu Iman Bonjol. Hey, siapa dia? Harusnya aku yang kalian hormati di sini. Sir, I think ada dua golongan yang bisa dimanfaatkan di sini. Tugas kita adalah menghasut dua golongan itu, kita adu domba mereka. Ide bagus sekali, good job. Mari kita jalankan rencananya. I'm not waiting. Tuan, lihatlah, mereka sedang bermain judi. Astagfirullahaladzim. Hahaha, awal menang lagi. Ah, Datuk memang hebat. Hentikan kalian berdua. Mengapa harus berhenti? Ini sudah tradisi kami. Di dalam ajaran agama Islam tidak boleh bermain kartu. Berhenti, apakah kalian ingin dilakukan oleh Tuhan? Tidak, lebih baik kalian pergi dari sini daripada ke sini hanya untuk mengusir kami. Baiklah, kami akan pergi. Jika itu keinginan kalian. James Halo, sedang Bapak. berjalan-jalan Tuan, saya bisa dan bantu. bertemu Kedatangan dengan Aing kemari hanya untuk mengatakan tentang kaum adat. Ada apa dengan kaum adat sehingga Tuan singgah kemari? Apakah kalian tidak pernah berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit dari kaum adat? Mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau untuk menghancurkan kaum kalian. Benarkah itu Tuan? Kalau kalian tidak percaya, bilang bang. Tidak usah, terima kasih, kami percaya kepada Tuhan. Oh, kalau begitu, terima kasih. Ikutlah. Hati-hati Tuan, terima kasih. Akhirnya ternyata benar juga apa yang dikatakan oleh Tuan. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Setelah mendengar itu, hati kaum tersebut berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut. Dan karena terhasut, Darmi dan Dewi bertemu saat Apa maksud kalian telah menghancurkan kota Padri? Apa? Bukannya penduduk kalian yang menyebarkan gosip yang tidak baik tentang kaum adat? Kaum kalian yang telah menghina kota Padri, kami akan melaporkan kalian ke Tuan kami, Imam Bonjol. Karena kamu telah menghina kota Padri. Oh, baik kalau itu mau kamu. Aku juga bisa melaporkan itu kepada pemimpin kami. Saat itulah kaum Padri dan kaum adat sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun, dalam peperangan ini, kaum Padri mengalami kemenangan di mana-mana. Hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Ada pergerangan datang sini. Kedatangan kami ingin berperang pada kaum Anda. Masalah ini bisa diselesaikan dengan omongan baik-baik. Bilang saja kau takut berperang dengan kaum kami. Kalau Anda ingin berperang, saya tidak takut. Oh, bayangkan pasti kau. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Widi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore, Tuan James. Ya. Ada perlu apa Datuk jauh-jauh datang kemari? Saya datang kemari ingin meminta bantuan kepada Belanda buat melawan kaum Padri. What? Keuntungan apa untuk Ai jika Ai membantu? Kita bisa buat perjanjian. Perjanjian apa yang dimaksud? Jika kita menang, kita bisa bagi dua tanah Minangkabau. Datuk yang sombong ini, so stupid. Besok pagi kita akan buat perjanjian dengan Iman Bonjol. Alright, akan kutuk untuk sana. Akhirnya mereka meminta bantuanku. Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kaum Padri kemudian kaum adat untuk menguasai daerah ini.
Keesokan harinya, Ada peperangan datang sini dengan orang-orang Belanda. Saya tidak pernah ngomong berbicara seperti itu. Jangan sangkut pautan ini dengan orang-orang Belanda. Bilang saja kau iri dengan perjanjianku dengan orang Belanda. Masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus campur tangan orang-orang Belanda. Pokoknya perjanjian ini harus kita mulai dengan sekarang. Bukannya kalian ingin bersatu? Aku seperti tereng, Mr. James. Awalnya ingin menyelesaikan masalah ini. Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut. Dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Awas sudah membatasi kaum adat dan kita akan berpisah. Baik, jika ini yang terbaik untuk kaum adat. Tetapi siapa menyangka, Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort Vanderkapellen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu dengan dipaksa kerja. Datuk Didi pergi melewati perbatasan untuk bertemu Imam Bonjol. Awak telah menyesal mengikuti perjanjian Belanda itu. Apakah kita bisa kerjasama lagi? Bisa. Kamu baru menyadari kan, selama ini Belanda hanya memanfaatkan kamu. Oke, kita cari tempatnya Belanda sekarang. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Apakah kalian sudah siap? Siap. Tuan, kita telah diserang. Sebaiknya kita kabur sebelum mereka datang dan mengunci kita. Baiklah, kau ikut teman. Kita telah diserang, sebaiknya kita minta bantuan kepada prajurit di Pulau Jawa. Baiklah. Sesampainya di Pulau Jawa, Dikirim oleh Kapten James untuk meminta bantuan karena pasukan telah gugur melawan rakyat Sumatera. Baik, nanti malam kamu dan pasukan datang ke sini. Dan besok pagi kita akan pergi ke Pulau Jawa bersama pasukan. Baiklah. sesampainya di Pulau Sumatera Barat. Baik, besok kita akan serang mereka tanpa ampun. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi, Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tapi, pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal pada 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa. Dan Pulau Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, menjadi milik Belanda.